Halo semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar bisnis. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan Chapter 4, Demanding Ethical and Socially Responsible Behavior. Berikut adalah anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya, Salsabila Nur Sabrina. Yang kedua ada Hasna Rifda Farahmah. Yang ketiga ada Munif Kurniawan. Yang keempat ada Sadian Putra Tarazi. Dan terakhir ada Terry Koron. Selamat menyaksikan video presentasi kami. Berikut adalah hal yang akan kita pelajari dalam chapter 4 ini. Apa itu etika? Etika merupakan standar perilaku moral, yaitu pedoman perilaku yang diterima oleh masyarakat, mana yang benar dan mana yang buruk. Nah, di etika ini ada dua macam, yaitu nilai baik dan nilai buruk. Nilai baik contohnya adalah integritas, kejujuran, dan keberanian. Sedangkan nilai buruk contohnya adalah plagiarisme, pengecut, dan kekejaman. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian ethics and you. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, etika merupakan standar perilaku moral di mana diterima oleh masyarakat dan mengetahui mana yang benar dan mana yang buruk. Maka dari itu, moral merupakan suatu hal yang dimulai dari diri kita sendiri. Di negara sebesar Amerika Serikat, baik itu manajer maupun pekerja biasa, menyebutkan bahwa etika dalam manajerial yang rendah menjadi penyebab utama kesengsaraan dalam bisnis di negara tersebut. Memahami konsep etika ini dapat kita mulai dari lingkungan sekolah maupun lingkungan pekerjaan. Yang pertama dapat kita ketahui melalui lingkungan akademik atau sekolah. Plagiarisme atau menjiplak dari materi online merupakan bentuk kecurangan yang telah umum terjadi di sekolah saat ini. Maka dari itu, banyak lembaga-lembaga pendidikan menyediakan suatu platform ataupun media untuk mengecek plagiarisme atau situs untuk mengecek bagaimana jika itu melakukan penjiplakan. Kemudian yang kedua adalah studi menemukan hubungan yang kuat antara ketidakjujuran akademik dan ketidakjujuran di tempat kerja. Next. Selanjutnya, kita akan membahas facing ethic dilemma. Nah, di bagian ini kita dapat menanyakan 3 pertanyaan dasar nih yang dapat digunakan oleh individu maupun perusahaan. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, apakah tindakan yang kita lakukan ini legal? Maksud legal ini adalah, apakah saya melanggar hukum atau kebijakan perusahaan? Semua tindakan yang kita lakukan harus kita pertimbangkan kebijakan dan konsekuensi hukumnya yang akan diterima jika melanggar suatu kebijakan atau hukum. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah yang kita lakukan ini seimbang? Apakah saya bertindak adil? Apakah saya ingin diperlakukan seperti ini? Akankah saya memenangkan segalanya dengan mengorbankan yang lain? Situasi menang kalah seringkali menjadi situasi kalah-kalah dan menghasilkan pembalasan dari pihak yang kalah. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana perasaan saya tentang apa yang kita lakukan? Nah, pada bagian ini kita membicarakan apakah saya akan merasa bangga jika keluarga saya mengetahui keputusan saya, terus teman-teman di lingkungan kita, dan orang-orang di sekitar kita. Apakah kita harus menyembunyikan tindakan kita? Kemudian, keputusan yang bertentangan dengan perasaan kita tentang benar dan salah membuat kita merasa buruk, sehingga mereka dapat mengikis harga diri kita. Nah, itulah 3 pertanyaan yang sering digunakan oleh individu dan pebisnis untuk menjadi berperilaku lebih etis lagi. Next. Selanjutnya adalah peran manajemen dalam pembuatan standar etika. Jadi, etika dalam berorganisasi itu dimulai dari atas. Maka dari itu, kepemimpinan dan contoh baik dari para manajer bisa membantu karyawan untuk menanamkan nilai-nilai yang ada dalam perusahaan. Perusahaan juga dapat memilih beberapa ethics officer yang bertugas untuk memantau, mengidentifikasi, dan melaporkan kemungkinan pelanggaran etika. Next. Lalu berikut adalah alasan-alasan mengapa kita perlu memanajemen bisnis kita secara beretika.
Yang pertama adalah untuk menjaga reputasi baik bisnis, yang kedua untuk mempertahankan pelanggan lama sekaligus menarik pelanggan baru, yang ketiga untuk menghindari tuntutan hukum, yang keempat mengurangi pergantian karyawan, yang kelima menghindari intervensi pemerintah seperti pembuatan kebijakan atau hukum baru yang dapat mengontrol aktivitas bisnis, dan yang terakhir adalah untuk memuaskan pelanggan, karyawan, dan juga masyarakat. Next. Selanjutnya, jadi standar etika itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada compliance-based ethic codes dan integrity-based ethic codes. Yang pertama ini adalah compliance-based ethic codes, yaitu adalah standar etika yang bertujuan untuk mencegah perbuatan yang melanggar dengan cara meningkatkan kontrol dan memberikan hukuman kepada seorang pelanggar. Compliance-based ethic codes ini juga mengacu pada standar hukum dan regulasi yang berlaku. Karena mengacu pada hukum dan regulasi yang berlaku, tentunya compliance-based ethic codes ini ditanggung-jawabi oleh seseorang yang berprofesi sebagai pengacara. Kode etik ini juga memiliki tujuan untuk menghindari adanya perbuatan kriminal yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk mendukung standar etika ini antara lain pengadaan edukasi, pengawasan, dan pemberian denda. Selanjutnya yang kedua ada integrity-based ethic codes. Integrity-based ethic codes ini adalah standar etika yang bertujuan untuk mencegah perbuatan yang melanggar dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang mana semua yang terlibat di sana menaati peraturan dan berperilaku sesuai etika serta menekankan akuntabilitas karyawan. Selanjutnya integrity-based ethic codes juga mengacu pada standar hukum dan regulasi yang berlaku, namun didukung juga oleh standar internal perusahaan yang telah disepakati. Karena di sana ada peran internal perusahaan, maka yang bertanggung jawab di kode etik ini ialah seorang manajer yang dibantu juga oleh seorang pengacara. Tujuan dari kode etik ini adalah untuk menciptakan perilaku karyawan yang bertanggung jawab dengan bantuan metode-metode seperti edukasi, leadership, accountability, yang berarti kesadaran akan rasa tanggung jawab, mengatur kode etik sebuah perusahaan. Yang pertama, top manajemen harus menetapkan kode etik yang akan dilaksanakan. Kedua, karyawan harus mengetahui kode etik yang ditetapkan dan mengetahui apa yang diharapkan top manajemen dari adanya kode etik tersebut. Yang ketiga, perusahaan melakukan pelatihan awal dan berkelanjutan. Selanjutnya, orang-orang eksternal perusahaan pun harus diberitahu mengenai kode etik apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang kelima, perusahaan menyediakan hotline pelaporan secara anonim untuk karyawan. Jadi nantinya akan ada istilah yang namanya whistleblowers, yang berarti orang-orang internal suatu perusahaan yang akan melaporkan berbagai tindakan ilegal dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak etis secara anonim. Oleh karena itu, pada dasarnya, whistleblowers ini adalah seorang anonim yang bertugas melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada suatu perusahaan. Yang terakhir, penegakan kode etik jika ada peraturan yang dilanggar. Selanjutnya, kami akan membahas tentang Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR adalah sebuah bentuk perhatian sebuah bisnis terhadap kesejahteraan masyarakat. Next. Lalu berikut adalah dimensi-dimensi yang ada dalam kinerja sosial perusahaan. Yang pertama adalah corporate philanthropy, yaitu dimensi yang berkaitan dengan sumbangan amal. Yang kedua adalah corporate social initiatives, yang merupakan bentuk lanjut dari corporate philanthropy. Corporate social initiatives ini berhubungan langsung dengan kompetensi dari sebuah perusahaan. Yang ketiga, corporate responsibility.
Dalam dimensi ini, perusahaan bertindak secara bertanggung jawab kepada masyarakat. Contohnya, perusahaan memperlakukan karyawannya secara adil dan beretika, meminimalisir polusi, memakai energi dengan bijak, dan menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerjanya. Lalu yang keempat adalah corporate policy, yaitu posisi yang diambil oleh sebuah perusahaan dalam isu sosial dan politik. Next. Nah, perusahaan memiliki tanggung jawab kepada para stakeholder-nya. Secara umum, stakeholder yang dimiliki perusahaan adalah customer, investor, employees, dan juga society. Dan yang pertama akan kami bahas adalah responsibility to customers. Jadi menurut John F. Kennedy, konsumen itu memiliki 4 hak dasar. Yang pertama adalah hak untuk memperoleh keamanan, hak untuk mendapat informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Next. Menurut survei dari GT Nexus, 50% konsumen lebih memilih untuk membeli produk dari perusahaan yang socially responsible. Lalu, bagaimana konsumen bisa mengetahui social effort yang dijalankan oleh perusahaan? Yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan awareness terkait social effort perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus mencapai ekspektasi atau goal yang diciptakan oleh perusahaan itu sendiri. Dengan itu, perusahaan akan mendapat kepercayaan dari konsumen. Next. Baik, selanjutnya ada responsibility to investors, di mana responsibility to investors ini dapat diwujudkan oleh komitmen perusahaan dalam menjaga kepercayaan investor dengan menjalankan dan mengelola perusahaan sesuai yang disepakati bersama. Suatu investor biasanya sangat mengharapkan agar barang dan jasa yang dihasilkan dapat memberikan dampak bagi masyarakat dan juga tentunya tidak merusak lingkungan sekitar. Sehingga dalam hal ini, poin yang dapat kita ambil yaitu bentuk tanggung jawab dari perusahaan kepada investor dapat ditunjukkan dengan perusahaan menjalankan komitmen kerjasama dengan semaksimal mungkin dan menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kesepakatan bersama antara perusahaan dan investor. Next. Selanjutnya ada responsibility to employees, di mana dalam hal ini perusahaan memiliki tanggung jawab kepada karyawannya sebagai bentuk timbal balik atas kinerja yang sudah diberikan oleh karyawan terhadap perusahaan. Lalu tanggung jawab seperti apa yang dapat diberikan perusahaan kepada karyawannya? Seperti yang dapat kita lihat, yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan dan menghargai secara adil kinerja dari karyawan itu sendiri. Yang kedua, menghormati karyawan. Dan yang ketiga, menawarkan gaji dan tunjangan yang membantu karyawan mencapai tujuan pribadi mereka. Selanjutnya, muncul pertanyaan, jika perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap karyawan, apa yang akan terjadi? Seperti yang jelas tertulis di layar, yang pertama, melampiaskan kesalahan kepada orang lain. Yang kedua, karyawan dapat memanipulasi anggaran dan juga pengeluaran dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, karyawan dapat mengabaikan komitmen kerja seperti yang sudah disepakati dengan perusahaan di awal. Dan yang terakhir, karyawan akan bekerja dengan tidak maksimal dalam perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya ada responsibility to society and the environment, di mana perusahaan memiliki tanggung jawab besar juga terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan, karena secara tidak langsung perusahaan terikat dengan kehidupan yang berada di lingkungan sekitarnya dan memberikan suatu dengan yang lainnya. Yang pertama, tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dapat berupa yang pertama, membangun fasilitas umum seperti toilet umum dan lain sebagainya. Yang kedua, memberikan pembelajaran komputer bagi masyarakat yang berada atau tinggal di sekitar perusahaan tersebut. Yang ketiga, memberikan layanan kepada para lansia seperti layanan kesehatan dan juga layanan lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, memfasilitasi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan, seperti memfasilitasi biaya sekolah, biaya buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dapat berupa yang pertama, melakukan penghijauan di sekitar perusahaan. Yang kedua, menggunakan alat produksi yang ramah bagi lingkungan. Dan yang ketiga, peminimalisasian jumlah karbon yang dilepaskan selama produksi
distribusi, dan konsumsi suatu barang. Next. Dan yang terakhir ada social auditing. Social auditing sendiri adalah evaluasi sistematis kemajuan organisasi menuju pelaksanaan program yang bertanggung jawab dan responsif secara sosial. Dalam pelaksanaan social auditing ini sering terjadi masalah-masalah. Salah satu masalah terbesar dalam audit sosial ini yaitu penetapan prosedur untuk mengukur aktivitas perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Nah, muncul pertanyaan bagi kita semua, apa yang harus diukur oleh social auditing sendiri? Yang pertama yaitu lingkungan, yang kedua keamanan produk, yang ketiga hubungan masyarakat, yang keempat kontrak senjata militer, yang kelima operasi internasional, yang keenam hak asasi manusia, dan yang terakhir yang ketujuh menghormati masyarakat setempat. Next. Jadi, selain perusahaan itu sendiri yang melaksanakan tanggung jawabnya terhadap sektor-sektor terkait, ada juga pengawas yang mengawasi dan memantau tanggung jawab yang diberikan perusahaan agar tanggung jawab itu dapat berjalan dengan maksimal. 5 pengawas itu antara lain, yang pertama ada social conscious investors, di mana social conscious investors ini mengawasi agar perusahaan memperluas standarnya sendiri yang tinggi kepada para pemasoknya. Yang kedua, dapat kita lihat ada socially conscious research organization, di mana pengawas ini bertugas untuk menganalisis dan melaporkan upaya tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, ada environmentalist, di mana environmentalist ini bertugas untuk mengawasi tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan serta memberikan sanksi jika ada perusahaan yang melanggar atau merusak lingkungan di sekitarnya. Yang keempat, ada union officials, di mana union officials ini mengawasi perusahaan untuk mematuhi agar menghindari publisitas negatif. Dan yang terakhir, yang kelima, ada customers, di mana customers ini membuat keputusan pembelian berdasarkan kesadaran sosial mereka. Sekian dari video presentasi kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih telah menyaksikan.